Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Hamidah dari 11 IPS 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya Perang Batak. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai apa itu Perang Batak. Perang Batak merupakan bentuk perlawanan rakyat Toba di Sumatera Utara terhadap Belanda. Perang Batak bisa juga disebut sebagai Perang Sisingamangaraja. Perang Batak terjadi pada tahun 1878 sampai 1907, sekitar 29 tahun. Perlawanan ini mengandung arti untuk melindungi tanah Batak dari kekuasaan Belanda dan untuk menjaga adat dan kepercayaan yang sudah ada. Latar belakang terjadinya Perang Batak yang pertama diawali dengan Belanda yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah berakhirnya Perang Padri, Belanda menginjakkan kakinya di tanah Batak, mulai dari Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, sampai Tapanuli. Hal ini membuat kekuasaan Raja Batak menjadi terancam. Yang kedua, ada penyebaran agama Kristen. Jadi, masuknya dominasi Belanda itu dibarengi dengan adanya penyebaran agama Kristen. Sementara masyarakat Batak itu sebagian besar masih menganut kepercayaan tradisional seperti animisme dan dinamisme. Hal ini memunculkan pertentangan dari Sisingamangaraja 12. Ia takut bahwa dengan menyebar luasnya agama Kristen itu bisa menghilangkan tatanan kepercayaan leluhur, tradisi leluhur, dan juga bisa mengancam kedudukannya sebagai pemimpin pada saat itu. Lalu yang ketiga, adanya kampanye untuk mengusir Zending. Jadi, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja 12 mengadakan kampanye berkeliling ke berbagai daerah untuk mengusir para Zending. Zending adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen dimanapun dan kapanpun. Lalu, pasukan Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap pos Zending ada di Silindung. Nah, hal ini memunculkan kemarahan bagi masyarakat Belanda, hingga pada akhirnya masyarakat Belanda memanggil pasukannya untuk mendiami wilayah Silindung, dan karena hal inilah akhirnya terjadi Perang Batak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Budiman akan membacakan proses Perang Batak. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Paraja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku sejarah nasionalis jilid 4 1984 karya Marwati Joene de Poes Ponegoro, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara. Namun, saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobut Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun penduduk Lobut Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang
untuk merebut kembali Lobut Tala dari tangan Sisimangaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajat Siddiq Aminullah dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan tentang Perang Batak. Perang Batak pada tahun 1878 hingga 1907 merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang tergabung dalam Ringis Hesending dengan tokoh penyebarnya Nomensen atau orang Jerman. Raja Sisimangaraja 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong, Balage Lagoboti, dan Lumban Julu. Pada tahun 1894 Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini Sisimangaraja 12 terpaksa pindah dari Pakpak. Pada tahun 1904 pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907 pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisimangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu Sisimangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Dan ia menolak tawaran untuk menyerah. Dan dalam pertempuran 17 Juni 1907 Sisimangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagiri dan Patu Anggiri. Dan gugurnya Sisimangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurel. Saya di sini dari kelompok 6, yaitu yang akan membahas Perang Batak. Di sini saya akan membahas tentang strategi perlawanan Batak terhadap Belanda. Pada tahun 1837 sampai 1875, sejak tahun 1837, Belanda memecah tanah Batak menjadi 2 bagian, yaitu daerah-daerah yang telah direbut Belanda menjadi daerah gubernemen yang disebut Residensi Tapanuli dan Onderhoorrijden, dengan seorang residen berkedudukan di Sibolga yang secara administratif tunduk kepada gubernur Belanda di Padang. Sedangkan bagian tanah Batak lainnya yaitu daerah-daerah Silindung, Pahae, Habinsaran, Dairi, Humbang, Toba, Samosir belum berhasil dikuasai oleh Belanda dan tetap diakui Belanda sebagai tanah Batak yang merdeka, atau de Onafhankelijke Bataklanden. Selanjutnya, pada tahun 1876, Belanda mengumumkan Regeringsbesluit yang menyatakan daerah Silindung atau Tarutung dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda di Sibolga. Suasana di tanah Batak bagian utara menjadi panas. Raja Sisimangaraja 12 yang bukan berasal dari Silindung, tetapi ia juga mengayomi raja-raja lainnya di seluruh tanah Batak atas kemarahannya melihat Belanda mulai menguasai tanah-tanah Batak. Raja-raja Batak lainnya dan pemuka masyarakat dihimpunnya dalam suatu rapat raksasa di Pasar Balige,
pada Juni 1876. Dalam rapat penting dan bersejarah itu diambil 3 keputusan, yaitu yang pertama menyatakan perang terhadap Belanda, yang kedua zeding agama tidak diganggu, dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama Batak dan Aceh untuk sama-sama melawan Belanda. Pasukan Batak berhasil membunuh seorang tentara Belanda pada pertempuran di Butar, sehingga Belanda mengadakan pembalasan dengan membakar kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Namun kampung Butar memiliki tembok yang cukup tinggi sehingga Belanda sulit untuk memasuki kampung tersebut. Dengan segala cara, Belanda berusaha untuk masuk ke dalam kampung Butar, dan akhirnya Belanda menerobos kampung tersebut yang diketahui bahwa kampung itu kosong, dan ternyata yang dapat ditawan hanyalah kepala kampung Butar. Perhatian Belanda tertuju penuh ke kampung Bakara dan Lumbung Raja, yaitu tempat tinggal Sisingamangaraja. Pertempuran dimulai ketika pihak Belanda meledakkan mortir ke dalam benteng Bakara dari bukit di mana itu ialah tempat pasukan Sisingamangaraja. Tembakan dari pasukan Batak dibalas dengan lemparan granat oleh pasukan Belanda, sehingga pasukan Batak kalah menghadapi Belanda yang berhasil mengepung dari seluruh penjuru walaupun awalnya sangat kesulitan. Namun kampung Bakara dapat diduduki oleh Belanda dan semua orang yang ada di dalamnya menjadi tawanan Belanda. Setelah kampung Bakara diduduki Belanda, pasukan Sisingamangaraja menyingkir menuju Paranginan untuk mempersiapkan penduduk bagian selatan Danau Toba. Benteng pertahanan segera dibuat di Mit, Balinge, Tambunan, dan Laguboti, yaitu tempat penasehat Sisingamangaraja 12 atau Raja Deang. Setelah daerah-daerah di sekitar Danau Toba dikuasai oleh Belanda, pada 1883 pasukan Batak pindah di Uluan, yang ternyata bertepatan dengan tindakan Belanda menempatkan seorang kontrolir dari Balige termasuk Uluan dan Laguboti. Tindakan Belanda disambut oleh penduduk dengan acuh, dan hal itu membuat kontrolir Belanda meminta bantuan sehingga dikirimlah pasukan. Tahun 1887 sampai 1889. Tahun 1887 timbul perlawanan dari Kota Tuo. Namun perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Belanda di bawah pimpinan J.A. Visser. Selain itu, tahun ini juga terjadi penyerbuan di bawah pimpinan Sarbut. Pos-pos Zeding dibakar dan karena peristiwa ini, Lobu Siregar diduduki Belanda. Di samping itu, Belanda juga membakar kampung-kampung yang tidak membayar denda. Pada saat itu, Hindia Belanda juga melawan Aceh, sehingga Belanda memfokuskan diri untuk menghadapi Aceh yang kekuatannya jauh lebih besar. Sedangkan perlawanan terhadap tanah Batak dikurangi oleh Belanda. Pada 1889, Sisingamangaraja menghimpun pasukan untuk kekuatannya di daerah bagian tenggara dan barat Danau Toba serta Pulau Samosir. Untuk membalaskan serangan dari Sisingamangaraja 12, Belanda mengirim tentara dari Padang. Lambat laun, Pulau Samosir juga diduduki Belanda, sehingga gerak Sisingamangaraja 12 semakin sempit. Sekarang, pasukan dari Batak bertahan di sebelah barat Danau Toba, yaitu Pakpak dan Dairi. Tahun 1900, kekuatan Sisingamangaraja semakin surut sehingga ia hanya mempertahankan diri dari serangan lawan. Selain itu, Belanda juga melakukan gerakan pembasmi gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Sumatera, termasuk Aceh dan Batak. Operasi ini diketuai oleh Overste van Dalen, yang bergerak dari Aceh terus ke Batak. Pada saat Belanda sampai di daerah Pakpak dan Dairi, pasukan Sisingamangaraja semakin terkepung, sedangkan di lain pihak hubungan mereka dengan Aceh sudah terputus. Tahun 1907, pengepungan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pasukan Sisingamangaraja dilakukan secara intensif yang dipimpin oleh Hans Christopher. Anak dan istri Sisingamangaraja ditawan oleh Belanda sedangkan ia berhasil melarikan diri. Boru Situmorang, ibu Sisingamangaraja, juga tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Belanda. Pada 28 Mei, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamangaraja berada di Barus, maka Wenzel
mengarahkan pasukan untuk menangkapnya tetapi tidak berhasil. Tepat 4 Juni 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamangaraja berada di Penengen dan Bululage. Lalu mereka melakukan penggerebekan melalui Huta Anggoris. Ternyata Sisingamangaraja telah meninggalkan tempat itu sebelum mereka datang. Sisingamangaraja terus menyingkir ke daerah Alahan. Sementara itu, Belanda terus mengejar melalui Kampung Batu Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Banyak penduduk ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Sisingamangaraja. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja berhasil ditangkap di dekat Aik, Sibulbulon, atau daerah Dairi, dalam keadaan lemah, dan akhirnya Sisingamangaraja mati terbunuh di tempat saat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di saat yang bersamaan, putrinya Lopian dan dua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi juga gugur, sedangkan istri dan ibunya masih menjadi tawanan perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Sisingamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu pula, kerja rodi di daerah ini semakin ditekankan sehingga struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh. Tapi sebelum saya tutup, yang dapat kita ambil dari perjuangan Sisingamangaraja adalah setelah melalui hampir 30 tahun perjuangan, Sisingamangaraja masih tetap belum bisa mempertahankan wilayahnya akan Belanda. Namun, karena gigihnya dan semangatnya perjuangan Sisingamangaraja untuk melakukan perlawanan, dapat memotivasi kita bahwa sebuah perjuangan akan selalu dikenang, mau itu berhasil atau tidak berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awalnya pasukan Sisingamaraja masih melakukan perlawanan, namun tahun 1900 kekuatan Sisingamaraja semakin surut, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan diri dari serangan lawan selain penduduk daerah Dairi dan Pak-Pak yang masih setia kepada mereka. Selain itu, Belanda juga melakukan gerakan pembasmi, gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Sumatera, Aceh, dan Batak. Pada saat Belanda sampai di daerah Pak-Pak dan Dairi, pasukan Sisingamangaraja semakin terkepung, sedangkan di lain pihak hubungan mereka dengan Aceh sudah terputus. Dengan terdesaknya pasukan Sisingamaraja, mereka terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Tahun 1907, pengepungan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pasukan Sisingamangaraja dilakukan secara intensif yang dipimpin oleh Hans Christoffel. Pada tanggal 4 Juni 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamangaraja berada di Penanggangan dan Bululage, dan mereka melakukan penggerebekan melalui Huta Anggoris yang tak jauh dari Pangguhon. Ternyata Sisingamangaraja telah meninggalkan tempat itu sebelum mereka datang. Sisingamangaraja terus menyingkir ke daerah Alahan, sementara itu Belanda terus mengejar melalui Kampung Batu Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Di saat bersamaan, anak perempuan dan dua putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan istri, ibu, dan putra-putra masih menjadi tawana perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Sisingamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu, kerja rodi di daerah ini merajalela, struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh.